نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Hari ini seluruh umat Islam di dunia ini merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha, Idul Nahar, mengingatkan kepada kita sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit seperti itu? Namun itulah ya akhwal Islam, keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan, taslim yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya itu kepada anaknya yang bernama Ismail, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Mimpi para nabi adalah wahyu. Subhanallah, dengarkan jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya. Apa jawabannya? Ya abati f'al ma tu'mar tajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, kisah yang sangat agung ya akhwal Islam, menggambarkan betapa Ibrahim dan Ismail, dua hamba yang sangat tunduk kepada Allah. Itulah yang diinginkan ya akhwal Islam, kita sebagai seorang muslim yang mengatakan aslamtu lillah, aku Islam kepada Allah. Islam yang artinya istislam lillahi wahdah, artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai ia taslim. Allah berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka berhakim kepadamu wahai Muhammad,
dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, kemudian mereka taslim, menerima, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Subhanallah ya akhal Islam. Setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanan mereka. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian setelahnya. Namun ketahuilah ya akhal Islam, ketika kita mengucapkan kami beriman, kami Islam, jangan kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Pasti kita diuji dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Umat al-Islam, Allah memerintahkan kita segala macam perintah, semua ujian untuk kita, agar Allah melihat siapa yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan bersombong diri. Terkadang ya akhwal Islam, ujian Allah, perkara sesuatu yang sangat kita tidak sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Rabbnya. Itulah kadar keimanan dia ya akhwal Islam. A'azzakumullah wa iyyakum. Ummat al-Islam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu?" Subhanallah, jawaban Nabi Ismail tidak berkata, "Mengapa hai ayahku? Mengapa begini? Mengapa begitu?" Tidak. Nabi Ismail berkata, "Ya abatif alma tu'mar." Hai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Bayangkan ya akhal Islam, dan coba bandingkan dengan di zaman sekarang. Berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan dirinya Islam, ketika diperintahkan oleh Allah perintah, dia berkata, "Mengapa Allah memerintahkan begini? Apa alasan Allah memerintahkan begini? Mengapa Allah melarang itu dan ini?" Subhanallah, tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, baik ia tahu hikmahnya ataupun ia tidak mengetahui hikmahnya. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nabi Ismail berkata, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan ya akhwal Islam, bahwa kita dalam beriman sangat membutuhkan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Wallahi, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan." Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala,
iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mendirikan sholat, kita butuh kesabaran. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat. Untuk melaksanakan puasa, haji, zakat, demikian pula perintah-perintah Allah, demikian pula meninggalkan larangan-larangan. Itu semua butuh kepada kesabaran, ya akhwat Islam. Tanpa kesabaran, kita akan terseret di dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran, kita akan mudah untuk mengikuti perintah syaitan. Wallahi, tanpa kesabaran, kita tidak akan sabar untuk menaati Ar-Rahman. Umat al-Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan jagalah di tapal batas, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu, ya akhwal Islam, kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita. Dan terus bersabar, berjaga di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh riya, atau amalan kita dimasuki oleh sesuatu. Akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam, maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah? Sejauh mana taslim kita untuk mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah? Wallahi, demi Allah ya akhwat Islam, tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dan yang kedua, hubbud dunya, mencintai dunia. Lihatlah sebuah kisah yang sering mungkin kita mendengarnya, yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ia seorang yang bernama Bal'am, seorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, seorang laki-laki yang telah menguasai Taurat, diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya. Namun apa yang terjadi? Ia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Ia lebih memilih kehidupan dunia. Maka Allah pun kemudian mengisahkan kisah si Bal'am itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang berita orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu kemudian ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu syaitan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Lalu Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi sayang, kata Allah, dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Akhirnya ia tinggalkan ayat Allah. Akhirnya ia buang ayat Allah di belakang punggungnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhsha alaikum, di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian, hawan muttaba'an, yaitu hawa nafsu, fi butunikum wa furujikum, syahawatul ghai, syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, ya umat al-Islam. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunianya, demi mendapatkan kedudukannya, demi mendapatkan hartanya. Berapa banyak kaum muslimin yang akhwal Islam sibuk dengan memikirkan kedudukannya. Dia tidak peduli lagi apakah agama Allah itu diganggu atau tidak. Yang terpenting saya bisa mendapatkan kedudukan, saya bisa mendapatkan harta,
Wallahi, orang seperti ini tidak lebih bahaya daripada serigala ya akhal Islam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha mimman harisal mala wasyarafa lidini." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang sebegitu tamak terhadap harta dan kedudukan, dan itu bisa menghancurkan agamanya, kata Rasulullah SAW. Ummatan Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sadarilah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wallahi, setiap kita jangan berkata, saya sudah beriman, saya insya Allah akan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini mungkin bisa kita beriman kepada Allah. Hari ini mungkin kita bisa menaati Allah. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan menghadapi ujian, ia ternyata tidak lulus padanya. Berapa banyak yang orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikan hatinya, akhirnya ia lebih condong kepada kekufuran dan kesesatan ya akhwat Islam. Jangan kita menganggap bahwasanya kita ini sudah banyak amalannya, saya ini sudah banyak ilmunya, tidak mungkin saya tersesat. La wallah. Contoh-contoh terlalu banyak di akhwat Islam. Kita mendengar ada seorang kiai, dia lulusan Mekah, dia belajar di negeri sana, mempelajari tentang Islam dan iman. Tapi subhanallah kemudian berubah dan diputar oleh Allah hatinya. Ia malah melecehkan Islam, melecehkan jenggot, melecehkan sunnah Nabi SAW. Maka dari itulah ya akhi a'azakumullah, tiada lain harapan kita kepada Allah berucap, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku selalu tegar di atas agamamu. Ini yang Rasulullah SAW minta kepada Allah, yang selalu Rasulullah SAW ucapkan, untuk mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa menaatimu ya Rabbal Alamin. Itu yang selalu kita minta ya ahlul Islam. Jiwa sami'na dan wa ata'na, itu yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun diminta kepada Allah kesabaran, karena sesungguhnya tidak ada ya akhi pemberian yang paling baik, yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa'a wa khairan minas sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan yang paling luas dari kesabaran. Subhanallah. Bila Anda diberikan kesabaran oleh Allah untuk menaati Allah, untuk menjauhi larangan Allah, kemudian untuk mendapatkan musibah, maka pujilah Allah, lalu mintalah kepada Allah istiqomah agar kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Nabi Yusuf saja berkata, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Semoga ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Semoga ya akhwat Islam, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mendengar dan taat kepadanya, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ya akhwat Islam kesabaran, demikian pula ketakwaan, demikian pula keikhlasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.